Selamat malam, Shalom. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa kembali beribadah. Sekalipun pada hari ini kita masih beribadah keluarga di tempat keluarga masing-masing karena kondisi pandemi, tetapi kami berharap semuanya dapat kita lakukan dengan penuh semangat dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Baik, mari kita segera memulai ibadah kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 454 ayat yang pertama. Mari kita tunduk kepala dan di dalam hati kita mengucap yang demikian. Ibadah keluarga saat ini kami lakukan dengan penuh percaya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 387 ayat yang pertama dan kedua. Ku heran Allah mau memberi. Dan
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang bersujud kepada Tuhan, mohon terang melalui doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya Engkau yang selalu menuntun hidup kami. Bahkan Engkau sudah menyertai kami dalam kami beraktivitas sepanjang hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersujud kepadamu, membangun ibadah, memohon pertolongan Tuhan di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memampukan setiap kami dapat membaca dengan benar firman yang ada di dalam Alkitab. Selanjutnya ya Tuhan, kami juga dapat merenungkannya dengan baik. Dan Tuhan juga yang memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Urapi kami agar apa yang kami sampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan pembacaan perenungan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini, saya ambilkan dari kitab Ulangan pasal 18. Saya akan membacakannya mulai ayat 9 sampai dengan 22. Yang demikian. Bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu, janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku. Dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka, segala yang kau perintahkan, saya ulang, segala yang ku perintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan?
Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi ini telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Yang akan saya ulangi pembacaannya pada ayat yang ke-15 yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Berbahagialah setiap kita yang setia membaca, merenungkan, dan lebih berbahagia jika kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bagi kita milik Tuhan, orang-orang Kristen sudah tidak asing lagi kalau memasuki bulan Desember. Ya, itu tandanya sudah akan merayakan Natal. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini saya memberikan judul Nubuat tentang datangnya Mesias. Nubuat tentang datangnya Mesias ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Ada di Yesaya dan juga yang saya baca tadi, khususnya pada ayat yang ke-15. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang kita baca di Ulangan 18 ayat 9 sampai dengan 22, ini sebenarnya dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama ayat 9 sampai dengan 13. Di mana pada ayat tersebut telah menceritakan suatu peringatan Nabi Musa untuk bangsa Israel. Perlu diketahui bahwa ketika bangsa Israel dipimpin Musa akan memasuki tanah Kanaan, di Kanaan itu sudah ada orang-orang yang mendudukinya. Nah, pada bagian pertama di ayat 9 sampai dengan 13, ayat ini menceritakan suatu peringatan Nabi Musa untuk bangsa Israel, supaya tidak meniru berbagai kegiatan yang dilakukan oleh bangsa Kanaan. Di antaranya dalam kegiatan-kegiatan agama bangsa Kanaan yang telah mengorbankan anaknya kepada dewa-dewa kafir untuk mempengaruhi jalannya peristiwa di masa depan. Antara lain menjadi petenung, berusaha untuk meramal masa depan, atau menyingkap rahasia-rahasia dengan bantuan roh jahat. Juga menjadi pemantera, penyihir, orang yang bertanya kepada roh atau siapapun yang memanggil arwah orang mati, atau berhubungan dengan roh jahat untuk menyingkap rahasia-rahasia, meramal masa depan, memperoleh kekuasaan, memperoleh kekayaan, yang mana semuanya itu merupakan kekejian bagi Allah. Allah tidak berkenan. Untuk itu Musa mengingatkan dengan tegas kepada bangsa Israel. Buanglah semua cara-cara yang tidak benar itu dan taatilah ajaran yang dikehendaki Allah untuk menuntun hidupmu memasuki Yerusalem yang baru. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua kita perhatikan pada ayat 14 sampai dengan 19. Nabi terakhir seperti Musa adalah Yesus Kristus Sang Mesias. Dialah yang akan menjadi seorang Israel yang memberitakan firman Allah yang benar. Cara yang disediakan Allah bagi kita untuk memperoleh kebenaran ialah
mendengarkan para nabi yang memberitakan firman-Nya, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hidup kita ada perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Itulah yang dinamakan pertobatan. Manusia tanpa bertobat mustahil untuk bisa menerima keselamatan. Untuk itu, marilah kita bertobat. Allah kita sungguh maha baik, maha kasih, besar kasih setianya kepada umat yang berdosa. Dan Allah tidak pernah menghitung berapa besar salah dan dosa kita, asalkan kita mau memohon pengampunan kepadanya. Dan biarlah pengampunan dari Allah inilah yang memampukan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Sang Mesias ke dunia ini. Biarlah di minggu-minggu Advent ini ketaatan, kesetiaan, penyerahan kita semakin dikuatkan, sehingga pengharapan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus tidak sia-sia. Bagian yang ketiga dari ayat 20 sampai dengan 22. Seorang nabi harus menyampaikan firman Allah dengan benar. Ini merupakan tanggung jawabnya kepada Allah. Namun manakala seorang nabi memutarbalikkan firman Allah yang tidak sesuai dengan ajaran yang ada di kitab-kitab, nabi itu harus mati. Inilah peringatan yang sangat keras dari Allah sendiri, supaya para nabi berhati-hati di dalam mewartakan firman Allah ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dalam menanti atau menunggu kedatangan Tuhan Yesus di hari Natal ini, kita persiapkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kalau di dunia saja, ketika ada seorang pejabat, katakanlah pejabat pemerintah, orang presiden begitu, akan berkunjung ke suatu daerah, ya pastilah semua dipersiapkan dengan baik. Kendaraan yang akan dinaiki, jalan-jalan yang akan dilewati, dipersiapkan. Bahkan acara penyambutannya, gedung yang nanti akan dipakai untuk tempat acara itu, ya, semuanya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, supaya tidak mengecewakan tamu yang akan hadir dan pantas. Nah, jika seorang pemimpin dunia saja layak disambut seperti itu, maka penguasa alam semesta tentu harus disambut dengan lebih dari itu. Nah, bagaimana dan apa yang harus kita persiapkan agar hati kita benar-benar siap menyongsong kehadiran Yesus Kristus? Yang pertama, kita harus membuka hati dan menerima panggilannya. Tuhan Yesus sering mengajarkan melalui perumpamaan, di mana Tuhan mengundang semua orang untuk hadir, menikmati dan bersuka cita. Dan itu adalah baik untuk kita refleksikan. Undangan dari Tuhan diberikan kepada semua orang, tetapi tidak semua merespon undangan itu dengan baik. Banyak orang dengan alasan sendiri-sendiri menolak undangan itu.
Tidak ada yang melebihi kegembiraan dan sukacita untuk hadirnya Sang Juru Selamat bagi manusia. Memberi diri dan hati bagi panggilan Tuhan adalah langkah terbaik untuk menyambut kehadirannya. Yang kedua, mewujudkan kasih dan sukacita bagi sesama. Kasih dan sukacita yang nyata hendaknya dinyatakan melalui hidup kita, supaya mereka yang merasakan melihat kehadiran Juru Selamat yang begitu mengasihi dan peduli kepada kita. Hal ini dapat kita mulai dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang sederhana, yaitu peduli kepada sesama. Dan pada akhirnya mereka pun dapat merasakan, terlebih menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, agar Natal terdengar oleh semua umat manusia, dan siapapun yang mendengarkan gema Natal itu memperoleh atau merasakan kedamaian dan kesukacitaan dalam hidupnya, maka kita yang membawa kabar sukacita itu pun harus menunjukkannya dengan penuh kasih. Nah, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan baik untuk menyongsong datangnya Sang Mesias. Tidak hanya secara lahiriah menyiapkan semacam pesta, tetapi lebih dari itu adalah kesiapan hati, kesiapan pikiran, kesiapan tingkah laku kita yang memperbaharui diri dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadirat Tuhan. Seperti firman Tuhan yang disampaikan melalui Yohanes dengan perkataan, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Nah, nubuat datangnya Mesias sudah digenapi untuk kedatangannya yang pertama. Kita juga menanti kedatangan Yesus yang kedua. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik agar tamu istimewa yang akan datang ke dunia ini mendapati kita layak menyambutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Kiranya Engkau memampukan kami di dalam masa Advent ini untuk menyiapkan hati pikiran dengan sungguh-sungguh, dan Engkau menyucikan hati pikiran kami agar kami layak menerima kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 99 ayat 1 dan 2 disertai dengan menyiapkan persembahan. Damai dan sejahtera
bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, perkenankanlah ya Tuhan kami kembali bersujud ke hadirat Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan ibadah kami. Kami sudah membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami untuk kami dimampukan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada masa ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau hadir, Engkau menyertai dan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik yang ada di pusat, di daerah maupun di desa. Mampukan beliau berpikir secara bijaksana, bertindak secara bijaksana, dan semuanya hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa ini. Sehingga ya Tuhan, kami boleh menerima sukacita, damai sejahtera yang dari Engkau, dan kami merasakan kemakmuran yang Tuhan berikan pada bangsa ini. Bahkan pandemi ini atas perkenan Tuhan boleh segera dilalukan dari kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami, program-program gereja kami yang sudah dicanangkan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, mulai dari Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken, bahkan juga warga jemaat secara keseluruhan. Mampukan kami untuk saling mendukung, saling bekerja sama untuk mewujudkan, melakukan program yang sudah kami canangkan, sekalipun dalam situasi pandemi ini. Biarlah dalam situasi apapun, kami tetap memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami, bahkan dalam setiap kehidupan berjemaat ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sekarang ini dalam pergumulan, baik pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan, kiranya Engkau menjamah, memberkati segala upaya yang dilakukan, menjadi sarana kesembuhan boleh diterima oleh saudara-saudara kami yang sakit. Demikian juga pergumulan terkait dengan masalah ekonomi, biarlah Tuhan juga yang memberikan jalan keluar terbaik bagi setiap kami. Kami juga menyerahkan segala pergumulan anak-anak di dalam sekolahnya. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka dengan keberhasilan. Baik anak-anak yang masih menempuh pendidikannya, maupun anak-anak yang sudah lulus dan menginginkan untuk mendapatkan pekerjaan, bahkan anak-anak yang sudah bekerja. Biarlah Tuhan juga yang menyertai mereka satu persatu, sehingga dimampukan mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan benar. Dan dimanapun mereka berada, mereka tetap setia kepada Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan persembahan yang ada, biarlah Tuhan juga yang memberkati, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan di Gereja Kristen Jawiwetan, khususnya di Jemaat Kediri dan pada umumnya di seluruh jemaat-jemaat yang ada di Jawa Timur ini. Jikalau sebentar lagi kami menyelesaikan ibadah ini, kami akan beraktivitas yang lain, kiranya Tuhan tetap menyertai kami. Demikian Tuhan, doa dan permohonan kami ini yang kami serahkan di dalam percaya kami kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama kembali memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 46, kita pujikan ayat yang pertama dan kelima. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa
Mari kita mengambil saat teduh untuk mohon berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan tuntunan untuk hidup dalam kebenaran dari Roh Kudus, turun atas kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah keluarga sudah berakhir. Kami tetap menghimbau untuk kita semua tetap mentaati protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.